again, we will continue part 2. Bagian yang kedua dari generic structure atau struktur teks dari analytical exposition text. Part 1 yang lalu Mem sudah jelaskan tentang 3 struktur teks dari analytical exposition text, yaitu thesis, pembukaan, berisi tentang position atau posisi dari pendapat penulis, and then the arguments itu biasanya di paragraf kedua berupa argumentasi atau paragraf-paragraf pendukung opini dari penulis, and then the last is the reiteration, yaitu kesimpulannya. Well guys, di part 2 ini Mem akan melanjutkan sebuah contoh lagi supaya kalian bisa lebih jelas menganalisa struktur teks dari analytical exposition text. Okay, here we go. Well guys, kita masuk di contoh yang kedua ya. Ini judulnya adalah Analysis of Integrated Pest Management. Well, let's see. Sini ada tetap 3 struktur teksnya ya. Oke, this one, the thesis, berisi position atau preview dari penulisnya. Kemudian look, wow, there are 5 arguments. Jadi dia betul-betul punya poin dengan elaboration, assertion, elaboration itu panjang ya, banyak ya, sampai 5. Kemudian di sini yang di bawah ada reiteration atau kesimpulannya. Oke, let's see. Seperti tadi di contoh sebelumnya, ada di contoh tesisnya itu atau positionnya itu kalian bisa lihat. Apa dia bilang ini penulisnya? There is no one best way to deal with pest agriculture. Jadi standpoint sang penulis, posisinya adalah dia tidak setuju dengan adanya pupuk di pertanian. Oke, kemudian dia kemukakanlah alasannya, pendukung-pendukungnya sampai 5 guys. Oke, ini ada kata firstly, yes, as well as, oke, ada also, ada lastly. Yes, kemudian kesimpulannya persis sama dengan yang sebelumnya. Dia bilang, therefore integrated pest management is a safe and more effective option in agriculture. Oke. Saya harap kalian betul-betul bisa memahami apa yang disebut dengan tesis, apa yang disebut dengan argument, dan apa yang disebut reiteration sebagai struktur teks yang membangun sebuah teks eksposisi analitis. Jadi ada 3 ya guys. Oke. Well, let's see. Kita mau ngetes nih. Kalian udah ngerti apa belum? Let's practice. Okay. Number 1. The most appropriate order of generic structure of analytical exposition text is yang mana guys? Oke. Tadi kita mulai dengan thesis, arguments, and reiteration. Jadi ini jawabannya ya. Thesis, arguments, and reiteration. Inilah generic structure dari sebuah teks eksposisi analitis. Tidak dikatakan introduction, tetapi istilahnya adalah thesis. Tidak dikatakan orientation seperti di teks-teks yang lain, tapi dia istilahnya adalah reiteration. Jadi jawabannya C ya guys di sini. Let's see number 2. The last paragraph. Paragraf terakhir. Paragraf terakhir tadi apa namanya? Yang menutup itu restate ya. Restate, mengatakan kembali ya. Yang mana? Alright, that's right. Reiteration. Inilah paragraf penutup, closingnya. Alright.
Itu jawabannya. And then next, number 3. Strong arguments could be built by asserting. Oke, argumen itu berisi apa tadi? Berisi kalau points and position, bukan posisi ya. Posisi itu ada di thesis, ada di topik yang pertama, paragraf pembuka. Yang betul adalah points and elaboration. Yes, points and elaboration yaitu pendukung atau penjelasan. Ya, argumennya berisi points and elaboration. Let's see number 4. The most appropriate thesis statement for coronavirus. Nah, karena kita sekarang lagi berpandemi oleh virus corona, mau ngetes kalian bisa ndak membuat sebuah thesis. Tadi thesis itu apa? Pembuka ya, introduction. Kira-kira yang mana? Kalau ada kata the first thing you should do, tidak bisa ya, itu masuknya di argument karena ada kata the first thing. Coronavirus could be prevented by some action. Nah, ini masuk akal nih. Kemudian kata that's why, karena itu people should keep cleanliness. Yang C ini sepertinya lebih tepat dipakai untuk menutup karena ada kata that's why. Kemudian initially, pada awalnya coronavirus attack through droplets. Nggak bisa juga ya, karena ada kata initially. Pertama-tama, ini untuk membuka argumen biasanya. Kemudian ini, coronavirus is also, ada kata also, berarti biasanya dia masuk di argumen ya, unseen microbiotics. Jadi yang paling tepat adalah the most appropriate B. Coronavirus could be prevented by some actions. Right. And then next, nomor terakhir, imagine that you are composing analytical exposition text about coronavirus. Which statement below that best displays as conclusion? Tadi istilah conclusion untuk teks eksposisi analitis disebut dengan yes, reiteration. Itulah conclusion. Paragraf keberapa? Pertama, tengah, atau terakhir? Terakhir ya. Jadi carilah kata-kata yang bisa dipakai untuk paragraf terakhir. Yang mana? To sum up? Oke. There are some ways. Ini kayaknya bisa jadi tesis ya, pembuka ya. However, ini juga. Ini biasanya dipakai di argument. Apalagi di sini in my opinion, moreover itu masuknya di tengah-tengah ya, body semua. Berarti jawaban kita adalah to sum up sebagai kesimpulan. Okay guys, I really hope my explanation is clear enough. Khusus untuk bahasan struktur teks dari teks eksposisi analitis. Okay, see you everyone. I hope you enjoy it. Don't forget to watch and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.